warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang mind mapping kami yang berjudul Pendidikan Karakter, yang beranggotakan Ahmad Ridwan Akmal, Ati Sari, dan Dia Damayanti. Pengertian pendidikan sendiri menurut Niccolò Machiavelli yaitu proses memahami pendidikan dalam rangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus-menerus dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Menurut Dewey yaitu rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang berdampak pada penambahan makna pengalaman dan kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Menurut Pestalozzi yaitu penekanan pada pendidikan formil dibandingkan dengan penimbunan pengetahuan pada anak. Menurut Dwi Siswoyo, yaitu proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan sengaja mentransformasikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Menurut Zainuddin, yaitu sarana proses humanisasi, proses pemberdayaan, dan sosialisasi dalam kerangka terjadinya proses pembangunan manusia yang inovatif, berdaya kritik, berpengetahuan, dan berkepribadian, serta taat azas. Fungsi pendidikan yaitu to teach, to mentor, to discover, to publish, to reach beyond the world, to change, to tell the truth, to inform, and character building. Fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3. Untuk pasal pendidikan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Ada 4 istilah yang memiliki kemiripan arti dengan karakter, yaitu etika, nilai, norma, dan moral. Yang pertama, etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Yang kedua adalah nilai. Nilai diartikan sebagai sifat-sifat atau hal yang penting berguna bagi kemanusiaan. Hal ini disampaikan dalam KBI 1990 atau sesuatu yang berharga bagi kehidupan manusia. Nilai bersifat abstrak, hanya dapat dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Yang ketiga adalah norma. Norma ialah ukuran, garis, pengarah atau kaidah bagi pertimbangan dan penilaian atau aturan mengenai cara bertingkah laku dalam kehidupan manusia. Yang terakhir adalah moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai tingkah laku atau perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, susila. Pengembangan pendidikan karakter. Sekolah diharapkan berkomitmen dapat mengembangkan karakter peserta didik. Nilai karakter dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Memberikan contoh nilai-nilai tersebut, mengkaji dan mendiskusikannya untuk digunakan sebagai dasar dalam hubungan manusia. Pengembangan pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Pengertian karakter. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan karakter? Di sini kami memberikan pengertian karakter dari 4 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang etimologis, kemudian psikologis, terminologis, dan juga dari sudut pandang pusat kurikulum. Pengertian karakter dari sudut pandang etimologis atau bahasa. Karakter sendiri diambil dari bahasa Latin karakter yang berarti tabiat, sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak.
Sedangkan pengertian karakter menurut psikologis adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis dan moral. Kemudian pengertian karakter dari sudut pandang terminologis atau dari istilah adalah tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan oleh seseorang. Dan yang terakhir, pengertian karakter dari pusat kurikulum adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pikir. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter diartikan sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter oleh sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas akhlaknya. Untuk pengembangan pendidikan karakter, menurut kami, sekolah, orang tua, dan semua orang dewasa kedepannya harus bisa memberikan contoh nilai-nilai karakter untuk ditiru generasi muda. Pendidikan karakter sendiri berfungsi untuk membantu orang menjadi pribadi yang lebih cerdas dan lebih baik untuk menghadapi kehidupan. Kemudian, setelah mengetahui pengertian masing-masing kata dari pendidikan dan karakter, jadi sebenarnya apa hubungan antara keduanya? Menurut kami, hubungan antara keduanya adalah dunia pendidikan nantinya diharapkan bisa menjadi motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan karakter.